Apa yang akan kaum Yahudi lakukan setelah berhasil menguasai Yerusalem? Mereka akan melakukan penipuan terhadap Allah dan orang-orang beriman dan mengumbar janji palsu dengan menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah bentuk perbaikan, padahal sejatinya mereka sedang melakukan pengerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang benarkah konflik di Palestina akibat ulah Ya'juj dan Ma'juj. Yerusalem adalah kota suci bagi 3 agama, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam, sekaligus kota apokaliptik. Kota di mana peristiwa akhir zaman akan banyak terjadi di sana, sehingga tidak heran apabila Yerusalem bergejolak. Warga dunia, terutama umat beragama, akan menaruh perhatian kepadanya. Pada tahun 1917, Kekaisaran Britania di bawah pimpinan Jenderal Allenby berhasil merebut Yerusalem setelah melakukan pertempuran melawan Kekaisaran Ottoman. Penaklukan tersebut ditanggapi oleh seorang pemikir Islam asal Pakistan, Muhammad Iqbal, dengan sebuah syair berbahasa Urdu. Kul ka'ai Ya'juj aur Ma'juj kailaskar tamam kasmai muslim deh lai tafsirai harfai yansilun, yang artinya, terlepaslah segerombolan Ya'juj dan Ma'juj, jelaslah di mata umat muslim arti kata yansilun. Kata yansilun dalam syair Iqbal merujuk pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 95-96. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan haram bagi penduduk suatu qaryah yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 94, Ya'juj dan Ma'juj disebut sebagai kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi atau mufsiduna fi al-ard. Pelaku perusak yang dimaksud dapat berupa peperangan, permusuhan, atau segala bentuk perilaku yang merugikan dan mencerca nilai-nilai kemanusiaan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sesuatu kaum yang tidak ada satupun orang yang mampu mengalahkannya. Hadis riwayat Muslim. Tanggapan serius Iqbal atas penaklukan Yerusalem oleh Kekaisaran Britania secara implisit menunjukkan bahwa ia melihat peristiwa tersebut sebagai bagian dari kerusakan universal yang sedang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dan pada saat yang sama, ia juga menafsirkan kata Qaryah dalam ayat tersebut sebagai Yerusalem. Pandangan Iqbal diteruskan oleh seorang mufasir Sufi Pakistan, Imran Hussein. Secara tegas, ia menafsirkan Quran Surat Al-Anbiya ayat 95-96 dengan "There is a ban on a town, i.e. Jerusalem, which we destroyed and whose people we exploit, that day the people can never return to reclaim that town as their own, until Gog and Magog are released and they spread out in all directions, to taking control of the world while establishing the Gog and Magog world order." Identifikasi Qaryah sebagai Yerusalem didapat setelah dilakukan analisis yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun kota yang berhubungan dengan Ya'juj dan Ma'juj selain Yerusalem. Mereka akan membantu penduduk kota yang telah dihancurkan sebelumnya untuk kembali ke sana dan mengklaim haknya atas kota tersebut. Quran Surat Al-Anbiya ayat 95. Dengan begitu, maka menyebarnya Ya'juj dan Ma'juj ke berbagai penjuru bumi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96.
adalah awal dari proses pengembalian kaum Yahudi ke Yerusalem setelah lama terusir. Lebih dari itu, sebagaimana diisyaratkan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 97. Peristiwa tersebut menjelaskan bahwa hari kiamat semakin dekat, meskipun tentu saja tidak ada satupun yang tahu kapan peristiwa dahsyat itu akan terjadi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan kaum Yahudi lakukan setelah berhasil menguasai Yerusalem? Mereka akan melakukan penipuan terhadap Allah dan orang-orang beriman dan mengumbar janji palsu dengan menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah bentuk perbaikan, padahal sejatinya mereka sedang melakukan pengerusakan. Mereka akan terus melakukan perusakan di muka bumi dan tidak ada satu pihak pun yang mampu menghentikan dan mengalahkannya, kecuali Zat yang Maha Kuasa. Dalam kitab Al-Fitan, Al-Mawardi mencantumkan sebuah hadis apokaliptik yang menceritakan akhir masa kekuasaan Ya'juj dan Ma'juj. Pada saat itu, Nabi Isa alaihissalam bersama orang-orang mukmin berdoa agar Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan, dan Allah mengabulkan doa tersebut. Pertanyaannya kemudian, benarkah dalang dibalik kembalinya kaum Yahudi ke Yerusalem dan kerusakan-kerusakan yang terjadi di kota suci tersebut adalah Ya'juj dan Ma'juj? Kalaupun iya, lalu siapa identitas Ya'juj dan Ma'juj sebenarnya? Dan apakah itu berarti bahwa Yerusalem akan tetap berada dalam kekuasaan Ya'juj dan Ma'juj sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka? Pertanyaan-pertanyaan tersebut beserta pertanyaan turunannya menurut saya hanya bisa terjawab seiring berjalannya waktu. Masing-masing orang berhak mengajukan jawaban selama disertai dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih dari itu, yang lebih penting bagi kita sekarang adalah untuk menentukan posisi keberpihakan. Kemana arah keberpihakan kita? Apakah kita ke pihak yang salah atau pihak yang benar? Apakah ke pihak yang berbuat kerusakan atau ke pihak yang menebar benih kebaikan? Wallahu a'lam bishawab. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.